Belum? Sudah muncul slide-nya? Sudah, Pak. Oke, saya akan Sudah, persamaan Pak. persepsi untuk stase keperawatan medikal bedah. Koordinatornya saya. Jadi semester ini saya koordinator untuk praktek klinik stase keperawatan medikal bedah dan untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Ilmu keperawatan medikal bedah ini mata ajar yang berfokus pada asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan masalah penyakit di setiap sistem tubuh. Untuk praktek klinik KMB ini tujuannya agar mampu mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan. Dalam hal ini keperawatan medikal bedah kan ada 3 semester tuh. KMB 1, KMB 2, dan KMB 3. Nah, dari teori yang sudah dipelajari itu diaplikasikan ke pasien. Dalam hal ini praktek klinik di rumah sakit. Di untuk capaiannya nanti mampu menjelaskan konsep terkait keperawatan medikal bedah, lalu anatomi fisiologi keperawatan medikal bedah, yakni sistem kardiovaskuler, pernafasan, pencernaan, imunologi, sistem saraf, perkemihan endokrin, dan penginderaan. Mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dalam lingkup keperawatan medikal. Mahasiswa mampu melakukan dokumentasi asuhan keperawatan medikal yang telah dilakukan. Untuk prakteknya nanti di Rumah Sakit Sesolo Raya yang bekerjasama dengan Universitas Aisyah Surakarta. Untuk praktek klinik KMB dilaksanakan di bangsal penyakit dalam, saraf, bedah, paru, dan jantung pada masing-masing rumah sakit yang digunakan sebagai lahan praktek yang insya Allah akan berlangsung selama 4 minggu, mulai 28 Februari 2022 sampai 26 Maret 2022. Adapun rumah sakit yang digunakan ada RSUD Karanganyar, RSUD Wonogiri, RSPKU Muhammadiyah Sukoharjo, RSDKT Surakarta, RSUD Salatiga, RSPK Wasia Singkil Boyolali, RSPKU Muhammadiyah Selogiri, RSPKU Muhammadiyah Sragen, RS Marasuri Sukoharjo, RSUD Simo, RS Salam Gemolong, RS Dr. Asmir Kota Salatiga. Khusus untuk RSUD Gemolong kemarin ada penarikan dari rumah sakit tidak jadi atau cancel untuk prakteknya. Jadi ini masih proses mencari rumah sakit yang sementara akan kita alokasikan di RSUNS dan Indriati Solo Baru. Ini bimbingan dengan saya. Jadi yang tadinya bimbingan di saya di RSUD Gemolong nanti akan terbagi menjadi dua rumah sakit. Akan tetapi bimbingannya tetap dengan saya. Jadi yang bimbingan dengan saya nanti RSUD Salatiga dan yang tadinya di RSUD Gemolong. Untuk mahasiswanya nanti prakteknya siapa saja yang di RSUNS dan RS Indriati kalau jadi nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh Bu Ika. Untuk pembimbingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Ada 9 pembimbing. Nanti ada pembimbing yang membimbing satu rumah sakit, ada yang 2, ada yang 3. Untuk proses supervisi nanti online gitu. Ketika misalnya rumah sakit Surakarta, RSDKT Surakarta dan Karanganyar ketika supervisi nanti bisa online Google Meet secara bersama-sama. Untuk target kompetensi kasusnya atau kompetensi skillnya, yang pertama pemeriksaan fisik paru, fisioterapi dada, postural drainase, perawatan WSD, length motion atau latihan tentang gerak, pemberian nebulizer, bladder training, pemeriksaan fisik abdomen, perawatan kolostomi, irigasi lambung, dan perawatan kardiak. Adapun untuk proses pencapaian target kompetensinya bisa dengan melihat, membantu, atau melakukan secara mandiri dengan di bawah supervisi oleh perawat. Selanjutnya ada perawatan luka bakar, pemeriksaan nervus kranial, pemeriksaan GCS, irigasi mata, irigasi telinga, pengkajian kekuatan otot, pemeriksaan fisik jantung, pemeriksaan JVP, balut bide, pemeriksaan gips, dan pemasangan EKG.
Dari 21 target kompetensi yang tertulis di buku panduan, boleh melakukan target kompetensi yang di luar tertulis tersebut, ataupun apabila yang tertulis di buku panduan ini tidak ada, bisa tidak harus ya, tidak harus dilakukan. Harapannya 75%, berarti berapa ya? Paling enggak 16 dari target kompetensi yang ada di tertera di sini bisa tercapai semua. Oke, mekanisme bimbingannya mengikuti pre-conference dan post-conference. Lalu proses bimbingan di rumah sakit bisa dengan bedside teaching. Bedside teaching itu berarti nanti terkait pengkajian. Jadi belajar mengkaji ke pasien beneran. Kemarin kan kita belajarnya di lab tuh, di praktek. Ini di pasien langsung, nanti bisa didampingi oleh perawat. Namanya bedside teaching. Atau melalui DOPS. Kalau DOPS itu terkait tindakan, misalnya saat melakukan perawatan luka. Nah, nanti bisa asistensi ataupun observasi dengan perawat untuk melakukan perawatan. Oke, untuk selanjutnya berdiskusi dengan CA dan pembimbing akademik terkait masalah yang dialami pada pasien. Ini terkait kasus yang didapat nanti ya. Selanjutnya melakukan ujian praktik 1 kali dengan CA, nanti dengan pembimbing akademiknya responsi. Lalu kegiatan supervisi dengan pembimbing akademik dilaksanakan secara online atau daring. Tata tertib masa praktek. Yang pertama, wajib datang, 100% kehadiran. Lalu ketika izin, bisa dengan seizin pembimbing klinik. Lalu setiap mahasiswa wajib mengganti dinas apabila tidak masuk dengan ketentuan. Apabila surat keterangan dokter atau sakit dengan keterangan dokter, mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Lalu apabila izin, misalnya izin yang tidak sakit, ada kepentingan, mengganti 2 kali ketidakhadiran. Apabila tidak hadir tanpa keterangan, mengganti 3 kali jumlah ketidakhadiran. Adapun dalam proses mengganti tersebut, di luar jadwal dinas yang telah ditentukan. Lalu berpakaian lengkap, rapi sesuai seragam dari kampus. Pakai sepatu. Lalu untuk APD membawa sendiri, level 2 ya, bawa gaun, masker, handscoon, bawa sendiri. Lalu nursing kit, bawa stetoskop, termometer, tensimeter, dan medline. Silakan dibawa nursing kit yang pernah didapat dari awal semester dulu, yang punya sendiri-sendiri. Oke, mengikuti tata tertib. Adapun bentuk sanksinya bisa teguran, membuat surat pernyataan, tidak diperkenankan ikut praktik, dan sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Lalu kehadiran saat supervisi menjadi salah satu penilaian dari konditor. Adapun untuk tugas-tugasnya, yang pertama mengisi presensi. Presensi ada di logbook dan nanti mungkin presensi yang disediakan oleh ruangan. Jadi ada 2 presensi ya. Yang satu mengisi presensi di logbooknya masing-masing. Yang kedua yang ada di ruangan. Lalu mengikuti kegiatan pre dan post conference di awal dan di akhir putaran dinas. Ini mengikuti operan yang dilakukan oleh perawat. Lalu membuat laporan individu. Yang pertama kegiatan harian. Di buku panduan yang sudah saya kirim, softwarenya nanti ada buku harian yang diisi tiap hari. Jadi ketika praktek silahkan membawa buku atau logbooknya. Di kegiatan harian hari itu apa, setelah selesai praktek, setelah selesai post conference bisa minta tanda tangan ke CA apabila sedang jaga dengan CA hari itu, atau bisa juga dengan perawat yang sedang jaga saat itu. Oke. Jadi selalu bawa bukunya dan minta tanda tangan hari itu juga. Dan target kompetensi yang saya sampaikan di awal tadi juga bisa diisi hari itu juga. Jadi biar tidak menumpuk di belakang. Nanti akan kita cek antara yang tertulis di target kompetensi dengan kegiatan harian.
Selanjutnya untuk kegiatan di minggu pertama bisa membuat laporan pendahuluan dan laporan kasus pasien kelolaan selama 3 hari. Atau misal kurang dari 3 hari, minimal 2 hari atau sampai pasien pindah ruang atau pasien pulang atau misalnya pasien meninggal sampai pasien meninggal. Maksimal 3 hari. Semua tugasnya nanti diketik. Untuk pembuatan tugasnya, diagnosa bisa menggunakan 3S. Jadi diagnosa menggunakan SDKI, luarannya menggunakan SLKI, untuk intervensinya menggunakan standar intervensi keperawatan Indonesia. Kita akan belajar menggunakan 3S itu. SDKI, SLKI, dan SIGI. Karena di rumah sakit sudah menggunakan itu. Selanjutnya di minggu kedua, nanti bisa membuat resum. Resum itu kelolaan pasien 1 hari saja, itu 1 kali shift. Minggu ketiga bisa ujian. Dan pasien yang digunakan ujian bisa dibuat laporan resum evaluasi. Untuk minggu keempat bisa hampir tugasnya sama dengan minggu kedua, yaitu resum. Selain itu, untuk target kompetensi dari 21 tadi, salah satu target kompetensinya bisa dibuat analisis sintesa. Untuk formatnya sudah tercantum di buku panduan. Jadi analisa sintesa itu nanti dibuat analisis dari tindakan yang dilakukan, rasionalnya untuk apa, tujuannya untuk apa, terus apa hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau efek samping apa yang harus dia indikasi dan kontraindikasinya, lalu evaluasi dari tindakan tersebut apa. Itu silakan dibuat dengan format yang ada di logbook. Lalu tugas kelompok, ada penkes secara berkelompok. Kelompoknya menyesuaikan ruangan. Misal di dalam satu rumah sakit itu dibagi menjadi 2 ruangan, silahkan tiap ruangan membuat satu kelompok. Nanti penkesnya secara berkelompok membuat SAP atau satuan acara pembelajaran. Dan bisa juga konsulkan untuk leafletnya. Di mata kuliah KMB berapa ya? KMB 2 ya. Dulu pernah saya minta untuk membuat leaflet. Nah, ini tujuannya seperti itu. Jadi bisa diaplikasikan leaflet yang dulu pernah dibuat untuk melakukan penkes kepada pasien atau keluarga di rumah sakit. Untuk semua laporan dikumpulkan maksimal H+2, dijilid dengan mika warna hijau. Oke. Apabila ada keterlambatan, maka nilai dikurangi 0,5 per hari. Untuk yang mendapatkan dosen pembimbing NIDK atau bukan dosen internal, nanti bisa komunikasikan apakah membutuhkan laporan hard file atau tidak. Oke. Untuk proses penilaian 30% proses dan 70% evaluasi. Penilaian kondites 10%, target kompetensi 15%, buku harian atau kegiatannya 5%, naskah 20%, resum 10%, ansin 5%, penugas 5%, dan evaluasi 30%. Nilai tentang 0 sampai 100. Semua penilaian dituliskan di logbook. Apabila si A memberikan nilai, misalnya memberikan nilai 85, tolong disampaikan bahwa di bawahnya dituliskan tulisannya, misalnya 85 ditulis. Jadi ditandatangani si A dan bisa stempel nama si A di logbooknya masing-masing. Semua penilaian ditulis di logbook. Buku panduan. Oke, buku panduan kemarin sudah saya udah dikirim di grup belum nggih? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nanti saya kirimkan di grup untuk buku panduannya. Ada format laporan ya, laporan pendahuluan, dalam format laporan kasus, lalu pendelegasian itu nanti ketika ini ya.
Misalnya operan shift, contoh operan shift aja. Misalnya ada yang shift pagi, mahasiswa A shift pagi, mahasiswa B shift siang. Nanti kita belajar menuliskan contoh pendelegasian atau operan seperti itu. Jadi yang operan itu melalui kegiatan pre-conference dan post-conference tadi. Lalu ini contoh laporan resume. Di formatnya pengajiannya tidak serinci di laporan ASKEP ya. Ini contoh laporan ASKEP, tadi ada pemeriksaan KDM juga. Kalau untuk yang resume, format laporannya terlampir ya. Alasan masuknya apa, prima penunjangnya apa, head-to-toe, pemeriksaannya cukup head-to-toe. Lalu ada format laporan analisa sintesa tindakan. Jadi analisa data dan diagnosa keperawatan, dasar pemikiran, itu dalam hasil pengkajian itu perlu dilakukan tindakan apa. Tindakan yang dilakukan dasar pemikirannya apa, tujuannya gitu. Prinsip-prinsip tindakan bisa dicek di SOP. Lalu analisa tindakan, misalnya prinsip tindakan itu misalnya perawatan luka. Itu perlu prinsip-prinsip aseptik, prinsip bersih dan prinsip kotor misalnya. Atau steril dan non-sterilnya apa yang perlu diperhatikan. Terus analisa tindakan keperawatan, apa yang perlu ditindak lanjut atau analisa dari tindakan tersebut apa. Lalu bahaya yang mungkin timbul, efek sampingnya, lalu evaluasi diri. Jadi dalam melakukan tindakan itu, evaluasi dirinya apa? Misalnya saya kurang dalam melakukan tindakan itu, ternyata tadi lupa untuk cuci tangan misalnya. Silahkan ditulis di sini. Lalu daftar pustaka itu nanti daftar pustaka yang digunakan di dasar pemikiran ini. Terkait tindakan, misalnya pengertiannya, terus prinsip-prinsip melakukannya, begitu ditulis di daftar pustaka. Presensi tadi yang saya sampaikan, presensi ditulis di buku atau di logbook. Juga mengisi presensi yang mungkin disediakan oleh rumah sakit atau presensi di ruangan. Ini diisi, nanti diisi tanggal dan para perawat atau CE-nya yang melakukan, mendampingi di hari tersebut. Ini untuk logbooknya yang saya sampaikan tadi bisa diisi per hari, jadi hari Senin misalnya. Nanti ada rumah sakit yang hari Senin itu masuk karena hari merah, tanggal merah ya. Ada yang minta masuknya tanggal 1-nya, jadi nanti menyesuaikan hasil persamaan persepsinya. Ada yang minta tanggal 28, ada yang menghendaki masuknya tanggal 1 Maret. Jadi bisa diisi logbook, nanti misalnya jam 8 atau jam 7 misalnya. Pre-conference atau operan. Terus, jam 8 pasang infus. Keterangan nanti bisa ditulis mandiri, observasi, atau asistensi. Tanda tangan bisa CI atau perawat yang sedang berdinas hari itu. Itu untuk logbooknya. Ini saya siapkan 28 ya. Nanti misalnya hari itu libur berarti tidak usah diisi. Selanjutnya tadi udah logbook, lalu ada penilaian. Itu penilaian laporan pendahuluan dan laporan kasus. Nanti pengisian laporannya di buku logbook. Ada penilaian dari pembimbing akademik, ada penilaian dari CI. Jadi ada 1 LK dan LP ya. Lalu analisa sintesa 1, nanti bisa dengan pembimbing akademik dan CI juga. Selanjutnya ada penilaian resume, akademik, CI, resume baru ada 1 ya formatnya ya. Lalu ada penilaian pendidikan kesehatan, penilaian buku harian, penilaian evaluasi atau ujian, penilaian evaluasi, penilaian kondite atau sikap, DCI dan pembimbing akademik.
Nah, ini nanti semua laporan nilainya direkap di sini. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya apabila ada pertanyaan, silakan. Silakan. Apakah ada pertanyaan terkait proses praktek? Oke, saya kirim dulu di grup ya untuk buku panduannya. Panduan saya kirim. Nanti bisa dicetak masing-masing mahasiswa nggih. Bisa dicetak di A5. Bisa ukuran A5 saja. Nanti bisa dibawa setiap hari saat praktek. Lalu untuk plotting mahasiswa apakah sudah disampaikan Bu Ika? Sudah, Pak. Ini sampun nggih. Untuk yang belum fix berarti yang bimbingan dengan saya. Nanti info lebih lanjut dengan Bu Ika. Disampaikan lebih lanjut kapan untuk kegiatan ininya apa? Informasi lebih lanjutnya nanti akan disampaikan di grup. Jadi 9 orang mahasiswa ini yang bimbingan dengan saya nanti akan terbagi menjadi 2. Kemungkinan ada di Rumah Sakit Indriati Solo Baru dan di Rumah Sakit UNS. Ini masih proses perizinan. Ini karena yang di RSUD Gemolong ini kemarin di cancel karena semua mahasiswa yang ada di RSUD Gemolong ditarik gitu ya. Nah, peningkatan kasus di rumah sakit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, Pak, sebelumnya saya mau tanya. Siapa? Sebutkan nama. Nama Dewi Megawati dari kelas A. Ya, silakan. Itu yang ditempatkan di Rumah Sakit PKU Sukoharjo itu nanti tes antigennya itu dilaksanakan di rumah sakit atau di luar rumah sakit ya, Pak ya? Kemarin udah di-share untuk ininya belum, Bu Ika kan? Hasil persamaan persepsinya itu. Sudah. Mana ya kemarin? Kalau dulu itu dilaksanakan tes antigennya itu di rumah sakit, Pak. Apa tetap sama? Oke, berarti H-1 ya. Nanti bisa ke rumah sakit ya. Ini belum tertulis ya. Oh iya. Ya, nanti untuk yang PKU Muhammadiyah Sukoharjo di rumah sakit biasanya hari Sabtu sekaligus orientasi. Bu Bu Bulia, kemarin yang RSPKU antigennya di sana ya. Oke. Orientasinya hari apa? Selasa ya. Oke. Hari apa? Nanti swabnya bisa di rumah sakit saja nggih, seperti yang dulu nggih. Nanti berarti Hamin satunya hari Senin ya. Atau bisa kontak ke Pak Faris nggih. Dulu yang keperawatan dasar dapat di sana juga. Iya, Pak. Oke, nanti kontak Pak Faris nggih. Nanti hari Senin ini diminta kontak Pak Faris. Hamin 1 nanti bisa untuk atau nanti kontak Pak Faris untuk swabnya hari Seninnya atau hari Selasanya begitu. Untuk yang PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Silakan yang lain. Andri Pamungkas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Maaf izin bertanya, untuk surat pernyataan orang tua itu dari kampus apa kita buat sendiri? Mahasiswa buat sendiri? Nanti buat sendiri. Nanti mengikuti yang dulu keperawatan dasar aja. Nanti buat masing-masing mahasiswa. Kemarin sudah nggih yang keperawatan dasar itu?
Sudah, Berarti Pak. ini pakai file yang kemarin, Pak. Pakai yang kemarin aja, nanti diedit gitu surat pernyataannya. Intinya kan sama, bahwa orang tua mengizinkan atau tidak keberatan mahasiswa itu mengikuti praktek di rumah sakit. Untuk ketentuan nanti mengikuti yang kemarin saja untuk format surat pernyataan. Begitu. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Putriana. Pak, untuk laporan pendahuluan yang waktu Kepdas itu kan laporan pendahuluannya KDM, Pak. Kalau ini nanti pripun nggih, Pak? Untuk laporannya nanti penyakit sesuai kasus yang sesuai kita mata kuliah KMB itu loh. Misalnya diabetes mellitus, nanti LP-nya diabetes mellitus. Terus gagal ginjal misalnya, atau nanti penyakit yang lain. Nanti laporan pendahuluannya berdasarkan masalah yang dominan pada pasien tersebut gitu. Dengan pasien penyakitnya kompleks tuh, ada DM, ada hipertensi dan lain-lain. Nanti mengikuti itu. Misalnya CHF, nanti LP-nya tentang CHF, atau AMI misalnya, laporannya tentang AMI. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ke penyakit nih. Yang lain, atau fraktur, nanti LP-nya tentang fraktur. Yang lain? Nanti untuk proses praktek bisa aktif, terus komunikasi yang baik dengan pembimbing akademik, dengan pembimbing klinik, dijalin komunikasi yang baik. Apabila ada kendala silakan disampaikan. Jadi tetap jalin komunikasi yang baik, jaga nama baik diri sendiri, institusi, keluarga, seperti itu. Jaga kesehatannya, okay? Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesai akhir praktek. Nah, nanti setelah praktek ada waktu kurang lebih 3-4 minggu sebelum UTS, nanti ada pemadatan. Jadi pemadatannya berarti nanti seminggu 2 kali sebelum UTS, nanti yang setelah UTS kembali seperti semula jadwalnya. Untuk yang keperawatan teorinya nanti yang mengampu 14 pertemuan dengan Bu Ika. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kira cukup. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti silakan ditanyakan di grup. Nanti akan kami tindak lanjuti, akan kami sampaikan tindak lanjutnya. Apapun hasil pemeriksaannya nanti tolong dikomunikasikan, karena kondisinya kasusnya sedang meningkat. Jadi ketika mungkin hasil antigen positif, nanti sementara proses bimbingan secara online sambil menunggu isolasi mandiri. Setelah selesai, nanti kami lakukan evaluasi, lalu bisa melanjutkan praktik secara offline. Saya kira begitu. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record